Pendidikan anak bisa dilaksanakan melalui pendidikan di rumah, sekolah, baik formal, informal, maupun non-formal. Salah satu model pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Pendidikan melalui pesantren ini, anak didik atau para santri memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah formal lainnya. Bahkan mereka juga memperoleh pendidikan agama yang lebih mendalam. Keutamaan lainnya adalah bahwa para santri di pondok pesantren mendapatkan pola asuh yang baik dan optimal selama mereka menempuh pendidikannya. Karena para santri diwajibkan untuk mondok atau tinggal di lingkungan pesantren sampai akhirnya mereka tamat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, Televisi Republik Indonesia, media pemersatu bangsa. Jejak Islam kembali mengajak Anda untuk kali ini menuju ke Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini saya berada di salah satu pondok pesantren modern terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Pondok Pesantren Imim Putra Makassar. Dari sini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan program yang dijalankan oleh pondok pesantren ini, yaitu program pesantren ramah anak. Bagaimana pengelolaan tentang pesantren ramah anak ini? Mari kita saksikan bersama. Dan dari Sulawesi Selatan, saya Muhammadiyah Yunus mengucapkan selamat menyaksikan. Pesantren Modern Pendidikan Al-Quran Imim Putra Makassar, salah satu pondok pesantren terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, didirikan sejak tahun 1975 oleh Yasdik Imim yang saat itu dipimpin oleh almarhum Haji Fadl Luran. Salah satu misi pesantren Imim adalah melahirkan alumni yang berkarakter kuat, yang berkomitmen kepada kemakmuran masjid dan persatuan umat, yang menguasai pendidikan agama sekaligus juga menguasai pendidikan umum, yang diistilahkan dengan ulama intelek atau intelektual ulama. Untuk itu sistem pendidikan pondok senantiasa menyeimbangkan antara pendidikan umum yang berbasis iptek, yang berorientasi pada pengembangan kehandalan dan kecakapan hidup santri, serta pola pembinaan keagamaan yang maksimal untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk memberikan pembinaan karakter santri, pesantren Imim mengusung moto berakhlak mulia, berwawasan luas, serta berbadan sehat. Moto ini kemudian dikembangkan ke dalam 4 tekad santri, yaitu cerdas pikiranku, kuat imanku, sehat badanku, serta baik budiku. Kesemuanya bermuara pada pembinaan melalui olah pikir, olah kalbu, olah jiwa dan raga, serta olah rasa. Setelah kegiatan pembelajaran umum, pada sore hari, santri-santri bertebaran untuk mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Misalnya kegiatan olahraga diantaranya bola basket, futsal, bulu tangkis, pencak silat, karate, serta beberapa kegiatan olahraga lainnya. Selain kegiatan olahraga, para santri juga dapat mengikuti ekskul berupa kegiatan pramuka, paskibra, palang merah remaja, serta latihan marching band. Perkembangan informasi dan teknologi tidak terlepas dari proses pembelajaran di pondok modern ini. Pada malam hari, para santri memanfaatkan waktu untuk belajar dengan menggunakan fasilitas e-learning. Untuk kegiatan ini, mereka menggunakan sarana Wi-Fi yang disediakan serta peralatan komputer yang disimpan di loker masing-masing. Tentu saja di bawah pengawasan para pembina.
Sebagian santri juga memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk memperoleh informasi tambahan. Seperti yang dilakukan oleh kelompok santri yang saat ini sedang menyusun penerbitan buletin kampus. Ini semua bermuara pada satu tujuan, yaitu pondok pesantren yang nyaman, yang ramah anak. Baik, program pesantren ramah anak di pesantren IMIM ini telah kita gulirkan beberapa waktu yang lalu. Nah, program tersebut tujuannya secara ringkas adalah bagaimana membuat santri-santri kita betah, nyaman, berada, dan belajar di pondok pesantren ini. Nah, untuk mencapai kondisi tersebut, kita telah melakukan beberapa program. Pertama, kita menjamin keamanan anak-anak santri kita, baik dari sisi fisiknya maupun secara kejiwaannya. Yang kedua, kita juga menjamin bagaimana anak-anak tetap dalam berada atau dalam kondisi sehat. Misalnya, kita menyediakan fasilitas pos kesehatan pesantren jika santri-santri kita sakit misalnya, ditangani oleh dokter dan nurse yang sudah terampil, yang sudah berpengalaman. Pada saat mereka misalnya mengalami gangguan kesehatan yang tidak bisa ditangani di dalam pondok, kita ajak untuk keluar. Nah, menu gizinya pun juga kita atur, pola makan kita atur, gizinya pun kita atur. Ini untuk mencapai atau menjamin kondisi anak-anak kita dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak kita juga kita upayakan bisa belajar dengan baik, dengan fokus, konsentrasi. Kita latih kemampuan mereka dalam berdiskusi, dalam berbicara di depan umum melalui program muhadarah atau public speaking. Kita juga membuat anak-anak kita gemar berolahraga dengan program-program ekstrakurikuler, olahraga, seni, kewirausahaan, maupun kepemimpinan. Kita latih dalam kegiatan misalnya Ikatan Santri Pesantren IMIM atau di luar dikenal dengan istilah OSIS. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut kita lakukan dalam rangka membuat anak-anak kita betah, nyaman berada dalam pondok dalam satu payung gerakan pesantren ramah anak. Bagaimana kalau ada anak-anak kita yang bermasalah? Tentu kita melakukan beberapa tindakan pencegahan. Di pondok kita ini kita telah memasang sistem CCTV di beberapa titik. Kita juga membuat anak-anak kita berada di dalam pondok ini dengan pengawasan penuh dari orang-orang dewasa yang kita sebut dengan istilahnya wali talib atau wali santri. Nah, mereka juga ketika memiliki masalah antar sesama teman-temannya atau adik kelas atau kakak kelas, kita memiliki bimbingan konseling yang siap membantu melayani anak-anak kita yang memiliki masalah baik dengan sesama temannya maupun dengan lingkungan. Para santri juga berkesempatan untuk mengasah rasa seni yang bernuansa Islami, misalnya dengan latihan seni marawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan li waswisukum suwaya. Aminkum ahadun yumkin an asaluhu asya'an. Mana? Anta ma ismuka? Ismi Fahri. Min aina Fahri?
أنا من Papua. من بابوا ما شاء الله بعيد جدا. وأنت ماذا تعمل في كل يوم؟ أنا أقوم في ساعة الرابع وأنا أذهب إلى المسجد ثم يصلي صلاة الصبح نعم. وثم أذكر الله ثم أقرأ القرآن. هل أنت حافظ القرآن؟ نعم. كم جزءا حفظته؟ 18. سبحان الله. كلكم حافظون القرآن؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله فيكم. إن شاء الله بارك الله لكم أدعو عليكم إن شاء الله تكون حافظ القرآن 30 جزءا إن شاء الله. آمين. شكرا. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proses pembelajaran di Pesantren IMIM Putra Makassar telah mengaplikasikan pembelajaran berbasis blended learning yang dinamai dengan e-learning Pesantren IMIM. 2 tahun sebelum datang pandemi, guru-guru dan siswa-siswa kita telah di-training untuk mengaplikasikan pembelajaran berbasis e-learning. Setelah pemerintah mengizinkan untuk masuk pembelajaran tatap muka, maka santri dan guru kita melakukan pembelajaran tatap muka. Namun sebelumnya melakukan dulu protokol kesehatan, yaitu swab dan vaksin. Beginilah suasana para santri hafiz Al-Quran, menyetor hafalan mereka kepada guru atau ustadz yang menangani khusus pembinaan hifzil Quran atau menghafal Al-Quran. Kegiatan ini sudah melahirkan puluhan penghafal Al-Quran yang tetap berkesempatan untuk melanjutkan studinya, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan cita-cita mereka masing-masing. Secara berkala, para santri harus menjalani proses munaqasyah atau ujian kelancaran hafalan mereka. Salah satu di antaranya adalah santri Arya Duta yang berasal dari Kabupaten Pinrang. Santri ini telah menghafalkan 30 juz Al-Quran, bahkan juga mengetahui posisi ayat keberapa, halaman berapa, semuanya dikuasai di luar kepala. Subhanallah. Saat ini saya baru saja mengikuti proses munakasyah santri hafiz Quran di Pondok Pesantren IMIM Putra Makassar ini. Dan saya berkesempatan untuk mencoba menguji salah satu dari penghafal Quran yang sudah menghafalkan 30 juz. Afwan Ustadz, saya boleh menguji santrinya. Tafadhal istamir hadil ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Masya Allah, sadaqta. Ini pada surah apa? Juz berapa? Ayat ini terletak pada surah Al-Maidah. Naam. Juz ke-6, lembar ke-9, lembaran ke-10, halaman pertama. Masya Allah.
Inilah kampus pesantren Imim Putra Tamalan Rea, Makassar. Pondok pesantren yang saat ini dihuni sekitar 400 orang santri untuk tingkat sanawiyah atau sederajat dengan tingkat SMP. Setiap pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, para santri melakukan upacara bendera. Selain untuk memupuk jiwa nasionalisme, juga melatih kedisiplinan santri serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan. Kegiatan belajar dilakukan di masing-masing kelas, di mana santri mendapatkan materi pelajaran umum serta pelajaran agama Islam dari para guru maupun pembina sesuai dengan bidang studi masing-masing. Al-aqlus salim fi jismis salim, atau akal yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Untuk itulah pengelola pesantren Imim juga menyediakan fasilitas berupa kolam renang yang secara berkala digunakan oleh para santri untuk berolahraga renang. Selain untuk kesehatan badan, juga menjadi kegiatan yang bersifat rekreatif dan digemari oleh para santri. Sebagaimana halnya di pondok pesantren kampus Moncong Loe, di kampus Tamalan Rea ini, para santri juga dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan bakat dan minat para santri. Di sini, kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan olahraga dan seni, serta kegiatan yang bersifat cinta alam. Misalnya kegiatan adiwiyata, atau kegiatan yang bertujuan untuk terciptanya keseimbangan alam melalui pengelolaan lingkungan hidup. Di ruang terbuka, santri-santri belajar langsung tentang penghijauan melalui penanaman pohon-pohon, serta juga tentu saja dapat menambah keindahan dan keasrian kampus. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami bersyukur di dalam pondok kita, di mana dalam kondisi sejuk dan tenang, di mana diikuti juga dengan suasana-suasana natural, di mana kondisi santri bisa berekspresi dalam melakukan aktivitas-aktivitas di dalam pondok, disertai dengan penghijauan dan pengetahuan mengenai lingkungan hidup. Apalagi di dalam kondisi pondok kita sejalan juga dengan program pemerintah, di mana di dalam HUT Kota Makassar yang ke-414 kami turut serta mengikuti program penanaman 100.000 pohon di Kota Makassar secara serentak. Dan alhamdulillah juga dalam kondisi di dalam pandemik ini beberapa kegiatan santri kita melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung dan sejalan dengan program adiwiyata sekolah dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai lingkungan hidup. Dan alhamdulillah juga beberapa kegiatan-kegiatan kami sudah kami lakukan dengan kerjasama dengan beberapa dinas terkait, baik Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, baik dengan lembaga Yayasan Peduli Negeri, dan kita juga bekerja sama dengan Bank Sampah Pusat Kota Makassar, di mana sampah-sampah plastik yang bisa didaur ulang supaya dalam keadaan bersih dan dalam keadaan sejuk di dalam pondok. Saat mentari mulai tenggelam, para santri segera bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan di malam hari. Dimulai dengan sholat maghrib berjamaah. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, santri-santri tentu saja belajar tentang indahnya persatuan dan nilai-nilai kebersamaan. Setelah sholat, dilanjutkan dengan kegiatan berzikir serta pengajian Al-Quran atau tadarus. Pada hari-hari tertentu 2 kali sepekan, santri-santri Imim juga mengikuti pelatihan muhadarah
atau latihan berpidato. Kali ini kita berkesempatan untuk menyaksikan santri-santri belajar berpidato yang tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Alhamdulillah, Nanda sekalian, kita baru saja memperagakan bacaan Al-Quran. Sekarang kita masuk ke Ghorid. Secara khusus, santri-santri juga mendapatkan pemantapan bacaan Al-Quran melalui pengajian dengan metode ummi. Anda sekalian, ada pelajaran apa? Ada pelajaran Samuda. Semua tulisan Samuda hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf dan yang dibaca sukun Samuda. Sekarang kita pindah ke bawah, baca sama-sama 1, 2, 3. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalahu wa sa'ira. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran salasila. Jika dibaca wasol hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf boleh dibaca sukun atau panjang 1 alif. Subhanallah. Nah, saudara pemirsa, demikianlah perjalanan kita di Jejak Islam kali ini di Pondok Pesantren Imim Putra, Makassar, Moncongloe di Sulawesi Selatan. Ada satu pesan abadi dari pendiri pondok pesantren ini, yaitu Bapak almarhum Haji Fadli Luran. Beliau menyatakan, satukan niat ucapan dan perbuatan Ananda. Insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Muhammadiyah Yunus beserta segenap kru TVRI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.